Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka yakni Tifa lagi-lagi membuat sebuah pernyataan yang sangat lucu dan juga menggelitik. Di mana menjelang pengumuman P21 kasus ijazah Pak Jokowi, sempat-sempatnya nih ya Tifa mengatakan bahwa saya kan selama ini tidak pernah mengutak-ngatik ijazah Pak Jokowi. Waduh. Dan Tifa juga heran, kok Pak Jokowi bisa-bisanya melaporkan kami. Waduh, luar biasa Tifa. Mending nih ya, mending kalian ini fokus terhadap persidangan nantinya. Ataukah fokus menyiapkan mental kalau nanti setelah pengumuman P21 kalian langsung masuk bui, ditahan oleh kejaksaan. Jadi persiapkan itu semua, nggak soal ngomong yang aneh-aneh. Tapi yang menarik teman-teman, kuasa hukum Pak Jokowi, yang ini Bung Rifai, sudah mengatakan dan menegaskan kembali bahwa Pak Jokowi sudah sangat siap menghadapi gerombolan pembencinya di persidangan. Dan ini membuat Roy Suryo kejang-kejang. Nah, terakhir saya punya tayangan yang tidak kalah mengejutkannya, di mana Sri Bintang Pamungkas memberikan saran bahwa Megawati baiknya didor aja. Waduh, kok bisa begitu? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Lantas kenapa Pak Jokowi bingung dan kemudian melaporkan kami? Kami tidak mengutak-ngatik ijazahnya. Sama sekali tidak. Memang laporannya termasuk pasal 35 itu. 35 jelas itu. 32 tuh 8 tahun. 35 Nah, 12 tahun. sekarang publik itu kalau jeli ya, satu-satunya ya ijazah, dokumen ijazah atau foto ijazah, barang digital ijazah itu adalah yang dipegang oleh saudara dari Ibu Iriana. Yang diserahkan waktu itu ke Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Ini bukan barang kajian kami, bukan. Bukan barang kajian kami, termasuk yang diklaim sudah diserahkan ke Polda itu bukan barang kajian kami. Kasih ke kami gitu kan, baru kemudian dikaji gitu Loh, ya. iya kan. Lalu ngapain Pak Jokowi melaporkan kami? Wong yang kami lakukan penelitian bukan dokumennya beliau kok. Hah? Bukan dokumennya Pak Jokowi? Terus dokumen siapa? Terus kenapa kalian ini mengatakan setiap hari di TV, di podcast 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu? Kenapa kalian mengatakan itu? Kalau bukan dokumen Pak Jokowi yang kalian teliti, kenapa? Kalau dokumen Dian Sandi yang Anda teliti, Tifa, harusnya Anda itu ya beserta Roy Suryo itu mengatakan 99,9% dokumen Dian Sandi palsu. Nah, itu baru Anda tidak kena pidana. Tapi selama ini Anda mengatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu. Itu makanya Anda kena pidana. Aduh Tifa. Coba Tifa, kau teliti sendiri otak kau ini mengenai ilmu neuroscience, mengenai ilmu spiritual it-il, gitu ya kan? Mengenai beyond thinking yang membuat satu studio bingung. Nah, coba Anda teliti otak Anda sendiri. Apa isinya kira-kira? Ini sudah menjadi pembicaraan lama di Guntur 49. Bahkan saya bilang ya, melihat kerusakan Republik ini sampai Jokowi dan Prabowo, saya pernah mengatakan salah satu yang perlu ditembak mati ya, itu Megawati. Bukan saya karena saya benci ya, bukan. Karena dia ini yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan. Rusaknya itu karena itu. Jadi memang Megawati. Dan saya tahu bagaimana Megawati itu mengusulkan Jokowi. Dia dikasih 10 triliun oleh kelompok Cina untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden. Bahkan ada cerita 10 triliun itu dicicil. Ketika dikasih 5 triliun, janjinya untuk menyebut nama Jokowi capres 2014 itu nggak muncul-muncul. Baru setelah ditambah 5 triliun, jadilah disebutlah nama Jokowi sebagai capres PDIP. Yang menarik lagi adalah JK. JK juga pengen jadi cawapresnya Jokowi, meskipun beberapa hari sebelumnya, sebulan sebelumnya, dia mengatakan Indonesia akan rusak kalau dipegang oleh Jokowi. Hancur kalau dipegang oleh Jokowi. Tetapi ya sekarang berkembang menjadi ngungket-ngungket Megawati ya, adili Jokowi masih terus berlangsung gitu ya. Ini yang mengatakan adili Jokowi
itu juga dengan harapan di dalam hatinya itu memuja Prabowo. Iya. Nah, sekarang udah berubah. ya. Berubah. Nah, pilih Jokowi, lengserkan Prabowo Gibran. Nah, itu perkembangan baru, perkembangan yang lebih baru lagi. Oh, itu betul. Itu menyangkut Megawati, ya kan? Bahwa yang bertanggung jawab ini adalah Megawati, yang bawa Jokowi Megawati, yang dari Solo ya, yang mengusulkan Megawati, kemudian yang menjadikan cawapres, sehingga kemudian dipanggil diminta datanglah ke Indonesia Megawati juga, ya. Waduh. Di antara semua yang dia jelaskan ini, walaupun itu bullshit, nggak ada artinya sama sekali, alias kosong, nol besar. Ya, saya tuh tertarik dengan omongan dia yang pertama. Katanya Megawati harus didor karena dia bertanggung jawab. Waduh, berani sekali dia mengatakan itu. Hei, PDI, mana nih banteng-banteng nih? Hei, ketua kau tuh, ngeri sekali. Sikat dong, Sri Bintang nih. Masa iya dia ngomong begitu? Ya, tapi apapun yang dijelaskan semuanya mengenai Pak Jokowi, mengenai Pak Prabowo, ya itu bullshit teman-teman. Ya nggak ada artinya itu semuanya. Kosong. Ini geblek-geblek ini orang sekaltim. Cuman congor cocotnya si Tua Bangka Amin Rais itu yang bilang di sini kota hantu. Waduh. Kalau aku boleh ngomong, jangan ajari ngomong kasar, Bray. Kalau kita boleh ngomong, kota hantu matamu picek, buat nacuk itu. Kamu udah tua, Min. Tuwek kate matek ngomong sing genah, yang ngomong itu yang bagus gitu. Nah, didengerin orang senegara Indonesia Raya. Yang positif. Jangan ngomong asal tuwek kate matek itu, ngomong yang bagus. Dipersiapin hidupnya buat nanti di akhirat. Bukan udah tua Bangka, bukannya tobat ngomong sih enggak. Kasihan mereka yang kerja di sini siang malam cepet-cepet, terus cuma dibilang kota hantu matamu picek nih, mbok nacuk. Gelandangan politik. dengerin tuh suara rakyat, the real suara rakyat. Beliau tadi tuh membuat video ketika di IKN, dengerin tuh. Bapak itu ngomong, tadi kita lihat IKN rame banget teman-teman. Dan IKN ini jadi spot untuk wisata saat Hari Raya. Ini kan luar biasa. Terus dibilang kota hantu sama Simbah Amin ya kan. Aduh, matamu picek katanya. Tapi ada beberapa bahasa Jawa tadi yang saya kurang ngerti teman-teman. Karena ya bukan kurang ngerti, emang nggak ngerti. Saya kan bukan orang Jawa. Jadi tolong teman-teman yang tahu artinya tadi kata-kata lucu itu. Saya ketawa karena intonasinya lucu. Dan saya tahu kalau itu umpatan gitu ya kan. Tapi saya nggak tahu artinya apa. Nah coba Anda komen di bawah ya. Artinya apa tadi itu teman-teman. Aduh. Gimana gitu loh itu. Apakah sepertinya tidak begitu karakter Pak Jokowi? Oke, jadi gini, tiga mengenai saya ikuti juga di sosial media, ada katanya teman-teman relawan datang dan katanya ada isu seperti itu. Tapi kembali lagi, ada gebraknya, saya kan, tidak mau komentar itu karena saya tidak hadir. Cuma 3 minggu lalu saya bertemu Pak Jokowi, ya, mendiskusikan masalah ini, termasuk juga membahas seandainya ini perkara P21 untuk persiapan sidang. Pak Jokowi tidak menunjukkan ingin cepat-cepat, ya, hanya Pak Jokowi bilang kemungkinan kapan sidangnya, berarti saya harus ada waktu ke Jakarta mempersiapkan diri. Ya Pak, nanti biasanya 7 hari sebelum kita dapat informasi. Karena biasanya dalam persidangan itu setelah putusan selak kalau tidak ada eksepsi, maka pertama kali yang didengar adalah korban. Pak Jokowi. Jadi ini sidang kalau bergulir nanti di PN Jakarta Selatan, yang pertama kali diperiksa itu adalah Pak Jokowi sebagai korban. Itu biasanya. Ini sepertinya konsisten ya, bahwa memang Pak Jokowi itu siap untuk hadir di persidangan. Siap ya? dong. Dan bahkan waktu siap itu kita dong. ingatkan lagi, beliau akan sudah komit di depan publik akan menyerahkan ijazah, menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, termasuk S1 yang sudah dalam penyitaan. Beliau bilang komit akan dibawa gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kalau soal katanya apa ada gebrak-gebrak, saya nggak paham juga ya. Sekalipun ini yang perlu saya sampaikan. Memang selama 1 tahun perkara berjalan, ada juga waktu itu lebih kurang di bulan ke-6 ya, kekecewaan dari keluarga Pak Jokowi. Keluarga. Ya, kecewanya kenapa? Karena biasanya tuh kalau sudah kita LP, kita tuh berharap para tersangka ini mau cool down. Ini yang terjadi malah makin heboh, makin intens dan makin hot. Hampir tiap hari para WCS terus memfitnah, menghina Pak Jokowi di berbagai televisi dan sosial media. Di sini keluarga malah waktu itu sempat kecewa, kok begini gitu ya. Bukannya kita ini udah betul-betul nama baiknya merasa dikoyak, tapi kok dibiarkan terus bisa berlangsung di setiap TV. Saya bilang ya, pertama
Dari segi hukum, kalau saya bidang paling hukum. Kalau memang keberatan, ya bisa saja sih terhadap perbuatan-perbuatan berikutnya dilakukan LP kembali. Sekalipun LP yang pertama pun belum selesai kan itu ya. Belum LP pertama ini selesai. kan 31 objek ya. Jadi kalau boleh hitung nih setahun nih, kalau boleh bilang mungkin udah ratusan kali kalimat-kalimat Betul. fitnahan dan hinaan ini terus dilancarkan, dan wajar kalau pihak keluarga kecewa ya. Nah, tapi di sisi lain saya bilang secara hukum, kalau memang mau mempersoalkan bisa buat LP, atau memang perbuatan berulang ini di dalam KUHP bisa menjadi alasan penahanan ya, karena penahanan itu selain merusak barang bukti, melarikan diri, ketiga mengulangi tindak pidana. Soal mengulangi menurut saya kan semua orang tahu ya, masyarakat juga tahu, hampir tiap hari Pak Roy bicara palsu dengan segala macam versinya ya. Buat Pak Roy mungkin itu ketawa dan lucu, tapi buat keluarga korban bagaimanapun juga sakit. Sebagai orang yang betul-betul merasakan dia berkuliah dengan benar, mendapatkan ijazah dengan benar ya, tapi terus dibangun terus narasi-narasi seperti itu. Nah, tapi kembali lagi saya bilang soal penahanan ini kewenangan penyidik, jaksa dan hakim. Bukan kewenangan dan kepentingan korban. Itu semua lebih kepada kepentingan penyidikan, bahwa ini memenuhi persyaratan atau alasan, yaitu faktanya. Tapi kembali lagi kita tidak intervensi, kita kembalikan kepada penegak hukum terkait. Jadi kembali lagi fix, kalau dari Pak Jokowi 3 minggu terakhir tidak ada kalimat untuk minta cepat atau segala macam, tapi beliau lebih kepada preparation untuk menghadapi persidangan. Baik, Wah, jadi tetap preparation dikembalikan buat ke persidangan, teman-teman penegak ya. hukum Kalau saya memang lebih menghormati dan lebih percaya kuasa hukum asli. Ya harus. Kau harus menghormati Bang Rifai, harus. Karena beliau yang kau hadapi nantinya di persidangan. Jadi kau harus menghormati beliau. Kau harus baik-baik sama Bang Rifai ya. Kau baik-baik Roy, jangan aneh-aneh kau. Aduh, mengulangi perbuatan yang sudah dilaporkan. Nah, ini bisa jadi alasan Polda untuk segera menahan Roy Suryo. Bisa menahan Tifa. Kalau Tifa mungkin nggak selalu mengulangi ya, karena dia jarang muncul di podcast, di TV udah jarang teman-teman, nggak kayak dulu. Sekarang sepertinya Tifa sedang khusyuk mempersiapkan dirinya juga nih buat persidangan. Kalau Roy Suryo kayaknya udah pantas ditahan gitu ya kan, udah sangat positif. Ya semoga minggu depan setelah pengumuman P21, Roy Suryo langsung masuk bui pakai rompi oranye dan juga tangannya diborgol teman-teman. Dia nerbitkan buku palsu ini atas pesanan Solo. Hah? Jadi inilah buku yang dicetak Pesanan lagi, Solo. yang katanya revisi. Kertasnya toilet paper ini. Tapi Mas Solo tahu dari mana pesanan Solo? Iya, dia sendiri yang mengatakan kalau dia harus merevisi. Dan kemudian ketika di sini atau di TV sebelah, waktu itu kalau bukunya nggak sesuai disomasi. Silakan somasi ini Pak. Somasi Pak aja Rifai. lagi Bukunya Rismon ini tuh. sama saja isinya, tidak mengkoreksi penelitiannya Rismon. Rismon tetap mengatakan padahal di sini sudah capek-capek dikasih gambar Jokowi. Anda sudah baca sampai habis? Sudah. Ini isinya ijazahnya tetap palsu. Jadi Rismon mengatakan ijazahnya tetap palsu nih, halaman terakhir nih. Secara keseluruhan, seluruh Anas mengarah pada satu kesimpulan, yaitu pengesahannya dicetak manual ternyata dicetak menggunakan printer inkjet. Itu kesimpulannya palsu. Palsu. Sama dengan palsu. Iya, sama dengan palsu. Ini banyak nih yang kemudian dia mengatakan kalau ijazahnya itu meleset atau huruf A-nya mencotot, ada juga di sini. Jadi artinya, Mbak, ini Rismon ini malah mau menipu 2 kali ini. Ya. Dan ini sudah menggunakan ISBN palsu lagi. ISBN palsu, waduh. Bukannya saya mendukung Roy Suryo teman-teman ya, bukannya saya mendukung Roy Suryo, cuman prinsip saya dari awal, Rismon itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Dia mau merevisi kayak mau apa kayak, nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa saya bilang begitu? Semua penelitian-penelitian yang mereka klaim di dalam bukunya dulu, waktu mereka masih bertiga, masih trio RRT, Joshua Sinambela, Roni Teguh, itu sudah membantah semua isi bukunya. Sudah menerangkan semua isi buku yang ditulis oleh gerombolan peneliti abal-abal ini. Jadi Rismon dapat RJ kemudian disuruh untuk memulihkan nama baik Pak Jokowi dengan membuat buku baru. Ya saya bilang itu tidak ada artinya. Dan lagi nih ya, Bung Rifai beberapa minggu lalu di Rakyat Bersuara juga, beliau sudah mengatakan ya kesaksian Rismon di pengadilan sebenarnya tidak ada gunanya juga, karena beliau sudah menyiapkan saksi-saksi ahli yang bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan juga bisa membantah seluruh argumentasi penelitian dari Roy Suryo CS. Jadi nggak penting si Rismon ini. Saya dari awal mengatakan teman-teman, Rismon dapat RJ itu tidak penting bagi Pak Jokowi, tidak ada dampak positifnya, tidak ada dampak positifnya. Sekarang terbukti kan?
bukunya yang baru dibuat, direview sama Roy Suryo, dikata-katain lagi, dibilang pesanan Solo lah, dibilang inilah, padahal itu bukan pesanan Solo, bukan. Itu bukan pesanan Solo. Itu syarat restoratif justice yang diajukan oleh kuasa hukum Pak Jokowi untuk memulihkan nama baik dari Pak Jokowi. Tapi ya namanya di awal penelitian mereka ini sudah abal-abal, mau dibantah dan direview bagaimanapun, ya tetap saja jelek hasilnya. Makanya itu saya tuh selalu meyakini bahwa ya walaupun relawan-relawan Pak Jokowi yang lain sangat berbahagia, sangat berbangga bahwa Rismon akan menjadi saksi kunci, saksi ini, saksi itu, saya sampai sekarang mengatakan Rismon tidak punya data apapun mengenai orang besar di balik Roy Suryo, Refli dan juga kawan-kawan yang lain. Itu yang saya yakini. Jadi ya kalau teman-teman mau percaya saya silahkan, mau tidak percaya saya silahkan, mau maki-maki saya dengan prinsip saya pribadi silahkan. Yang jelas saya mengatakan Rismon, ini dari insting saya ya, Rismon tidak tahu mengenai orang besar. Mungkin dia cuma tahu sebatas Abraham Samad. Itu pun Abraham Samad, ya kalau saya lihat masih ada orang-orang lain yang lebih besar daripada dia. Masih ada dan Rismon tidak tahu itu. Itu yang saya yakini teman-teman. Ya mungkin di sini kita bisa berbeda pandangan, bisa berbeda pendapat. Ya ini keyakinan dan perspektif masing-masing teman-teman. Jadi silahkan Anda memilih yang mana. Silahkan komen di bawah ya. Barangkali memang presiden kita hari ini tuh punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tio ini adalah gambaran dari kebanyakan aktivis kita, di mana keberanian mengumpat pejabat, mencaci maki pemimpin itu dianggap keren, paten, luar biasa, meskipun argumennya jauh dari substansi. Aktivis seperti ini adalah aktivis yang terjebak oleh romantisme gerakan 98. Karena hingga saat ini di kampus-kampus, di forum-forum organisasi ekstra kampus seperti kelompok Cipayung dan lain-lain, senior-senior aktivis 98 itu masih dijadikan role model. Bagaimana mereka mengkonsolidasikan massa untuk menumbangkan Soeharto kala itu, bagaimana perlawanan mereka kepada pemerintah dan aparat saat itu. Nah, hingga saat ini itu masih diceritakan terus. Pertanyaannya, apakah model aktivisme seperti itu masih relevan saat ini? Apakah cara-cara seperti itu masih menjadi kebutuhan bangsa dan negeri kita? Kalau menurut saya tidak, kita harus meninggalkan model-model seperti itu. Karena kita tidak akan pernah menjadi negara maju dengan kegaduhan yang tidak ada ujungnya seperti itu. Bagi saya, apa yang dilontarkan Tio di atas panggung itu bukan kritik yang sehat, melainkan bentuk egosentrisme intelektual yang salah arah. Dengan mereduksi kritik kebijakan menjadi serangan personal lewat label medis psikologis, seperti istilah narsistik Prabowo disorder, Tio terjebak dalam model aktivisme konvensional Indonesia yang miskin solusi dan masih mengagungkan romantisme kegaduhan. Model pergerakan seperti ini hanya sibuk mengejar efek kejut dan validasi instan di media sosial, namun gagal total dalam menawarkan cetak biru perbaikan ekonomi atau kebijakan makro yang sedang mereka pertanyakan. Akhirnya, energi mahasiswa kita habis untuk memproduksi kebisingan politik, bukan substansi. Kondisi ini sangat kontras dengan model aktivisme di negara-negara maju, di mana nalar kritis mahasiswa dikonversi secara terhormat menjadi aktivisme berbasis karya dan riset nyata. Di kampus-kampus dunia seperti Harvard, Oxford, dan kampus-kampus lain di negara-negara maju, kaum terdidik tidak menghabiskan waktu mereka di podium untuk mengumpat kepala negara. Mereka mendirikan lembaga pemikir, think tank mandiri untuk menguji data pemerintah, menyusun rekomendasi kebijakan alternatif secara metodologis, hingga menciptakan inovasi teknologi sosial dan social enterprise yang langsung menyentuh persoalan rakyat. Mereka memaksa negara untuk berbenah bukan dengan cara mencaci maki, melainkan dengan mendemonstrasikan solusi konkret yang jauh lebih pintar daripada kebijakan pemerintah. Saya pikir sudah saatnya aktivisme kita beranjak dari sekedar memicu kegaduhan yang tidak produktif menuju kontribusi nyata yang membangun bangsa. Ini PR buat kampus-kampus, buat organisasi-organisasi perkaderan mahasiswa, HMI, PMII, GMNI, PMKRI, IMM, Hikmah Budi, GMKI, KAMI, dan lain-lain itu. Kalian harus punya model perkaderan yang baru, yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini.
Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang omongan Sri Bintang Pamungkas mengenai Megawati, omongan dari Tifa mengenai dia tidak pernah mengutak-ngatik ijazah Pak Jokowi, mengenai kuasa hukum Pak Jokowi yang dimana Pak Jokowi sudah mempersiapkan segalanya untuk masuk ke persidangan, untuk melawan gerombolan-gerombolan, ya kalau kita bilang gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi ya. Kalau teman-teman yang lain selalu mengatakan gerombolan keledung. Kalau saya sih selalu mengatakan gerombolan ini gerombolan yang suka cari makan dengan cara yang kasar, teman-teman ya. Aduh, mau gimana lagi ya kan? Mau gimana lagi teman-teman? Dan Roy Suryo semoga nanti setelah pengumuman P21 langsung dibui, langsung dijebloskan, langsung pakai rompi oranye, dan kita tunggu waktunya minggu depan ya kan? Itu yang kita harapkan. Agar kasus ini segera selesai, semuanya segera clear, kehidupan Pak Jokowi juga tidak diusik-usik lagi oleh mereka, kehidupan Pak Jokowi lagi sudah bisa anteng, sudah bisa enak, beliau sudah tidak punya beban apapun untuk berkunjung ataupun menghadiri undang-undangan di daerah, undangan relawan, undangan PSI dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan teman-teman. Dan semoga Pak Jokowi selalu sehat, pikirannya enteng, tidak ada beban sama sekali, tidak ada gangguan sama sekali. Nah, itu yang kita harapkan. Kita selalu berharap pemimpin-pemimpin bangsa kita ini selalu sehat dan bisa memberikan pikiran-pikiran positif, kontribusi-kontribusi nyata buat kemajuan bangsa ini, teman-teman. Itu yang kita harapkan. Dan mengenai Rismon, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar mengenai sikap saya terhadap Rismon. Jadi ya tolong hargai prinsip saya, tolong hargai pendapat saya, dan saya juga tetap menghargai teman-teman relawan lain yang sekarang mungkin mesra dengan Rismon, yang mungkin berharap Rismon jadi saksi kunci, saksi apapun itu, ya terserah. Karena saya yakin pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya bisa mengendus siapa orang besar di belakang mereka, siapa yang bergerak di belakang mereka. Saya tuh tidak pernah mengucilkan para aparat penegak hukum kita untuk mencari siapa-siapa yang bermain di balik ini semua. Saya tidak pernah mengucilkan. Saya yakin mereka bisa mendapatkan itu tanpa bantuan Rismon. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.